Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas latsar individu Agenda 3, yakni terkait manajemen ASN, di mana coach dari saya, yakni Pak Suyono, yang telah mentugaskan kepada kami mengenai tugas tersebut. Eh, Hal yang ingin pertama saya sampaikan dari tugas tersebut, yakni terkait tiga isu atau kondisi yang cukup mendesak atau sejenisnya, di mana kondisi tersebut sangat relevan dengan agenda 3, yakni manajemen ASN dan juga smart ASN di lingkungan saya bekerja, terutama di Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Undip. Yang pertama yang saya temukan dari permasalahan tersebut atau isu tersebut, yakni ketepatan waktu lulus, di mana prodi saya, yakni prodi ilmu komunikasi, apabila dibandingkan dengan prodi lainnya, memiliki tingkat kelulusan yang lebih rendah, lebih rendah ketepatan waktunya dibandingkan dengan prodi lain. Jikalau setasenya ini cukup terus masih harus diperbaiki agar bisa tepat waktu 4 tahun pas. Jadi kurang lebih itu kelulusannya di atas 4 tahun jika dirata-ratakan. Kemudian yang kedua ada mengenai modul praktikum, karena di prodi ilmu komunikasi ini terutama terdapat konsentrasi media dan konten kreatif, otomatis banyak mata kuliah yang eh, mengandung unsur praktek, dan di antara mata kuliah tersebut masih banyak eh, belum adanya modul-modul praktikum, terutama di mata kuliah matematika terbaru seperti multimedia storytelling ataupun produksi podcast seperti itu. Kemudian yang ketiga terkait pemanfaatan sosial media, di mana sekarang di era teknologi, akan tetapi prodi saya di sini kurang optimalnya pemanfaatan media sosial tersebut sebagai media informasi, terkhusus untuk promosi dari program studi. Eh, Dampak analisis dampak apabila isu-isu tadi, terutama yang tiga tadi itu tidak dibenahi, akan terjadi yang pertama, kualitas pembelajaran yang terbatas. Tentu saja kualitas pembelajarannya yang terbatas, kemudian kedua, ketidaksesuaian kurikulum terhadap dengan kebutuhan industri, karena kurangnya panduan untuk pembelajaran praktek tersebut. Kemudian yang ketiga, pengalaman praktek yang minim karena tidak adanya guidance, dan juga kurang terarahnya uh, apa saja yang harus mahasiswa lakukan ketika ingin melakukan praktikum di laboratorium tersebut. Kemudian yang keempat, terkait motivasi dan minat mahasiswa, apabila terdapat guidance atau modul atau buku panduan yang sangat menarik, dan eh, mahasiswa tersebut sangat interest terhadap mata kuliah tersebut yang dikaitkan dengan isu terkini, otomatis motivasi dan minat mahasiswa tersebut akan meningkat. Kemudian inovasi dan kreativitas yang akan terhambat, dan juga tentu saja akan berdampak pula pada reputasi program studi di prodi saya tersebut. Kemudian apabila dilakukan analisis urgensi, seriousness, dan growth, atau disebut analisis USG, pada salah satu kasus yang saya pilih, yakni eh, terkait panduan untuk mata kuliah produksi podcast tersebut, yakni yang pertama, eh, tingkat keterdesakannya tersebut di era digital saat ini yang semakin berkembang. Podcast ini telah menjadi salah satu platform komunikasi yang cukup berkembang pesat dari waktu ke waktu. Apabila kita tidak bisa mengikuti tren tersebut atau terlambat untuk memperkenalkan modul tersebut untuk para mahasiswa, akan membuat mahasiswa tersebut tidak siap akan adanya tutoran industri, apalagi sekarang sudah era informasi 5.0 seperti itu. Kemudian yang kedua, ya ini terkait seriusitasnya. Jadi
apabila tanpa adanya panduan atau guidance tersebut, prodi dapat dianggap kurang memenuhi standar pendidikan, terutama di pendidikan komunikasi yang sangat eh, berubah dari waktu ke waktu dan sangat memiliki perkembangan yang cukup pesat, terutama sekarang di era media. Kemudian terkait dalam manajemen ASN tersebut, keterampilan komunikasi yang efektif dan pemahaman tentang media baru merupakan suatu kunci agar mahasiswa tersebut bisa lebih kreatif, terutama dalam pembuatan hal konten dan yang sangat dibutuhkan dalam dunia pekerjaan. Kemudian terkait growth atau pertumbuhannya, modul dari produksi podcast tersebut dapat memberikan dorongan bagi pengembangan kurikulum yang lebih inovatif dan relevan, dan juga dapat membuka motivasi dan meningkatkan motivasi dari mahasiswa tersebut untuk lebih serius untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dari masing-masing mahasiswa, terutama di program studi ilmu komunikasi terkhusus di konsentrasi media dan konten kreatif. Kemudian dengan menguasai eh, produksi podcast yang tersebut, otomatis lulusan akan lebih siap dan kompetitif di pasar kerja, serta mampu berkontribusi dalam berbagai sektor, termasuk baik itu di sektor swasta maupun di pemerintahan, yang karena sekarang sudah masuk di era informasi. Kemudian kesimpulannya dari analisis USG ini apa sih gitu? Yang kesimpulannya yakni menunjukkan bahwa modul atau guidance dari mata kuliah produksi podcast tersebut untuk prodi ilmu komunikasi dalam konteks manajemen ASN tersebut sangat mendesak, karena mata kuliah tersebut cukup baru dan juga termasuk di kurikulum 2024, dan belum adanya pengembangan secara terkini, otomatis sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan eh, di institusi, dan juga mempersiapkan mahasiswa dengan keterampilan yang dibutuhkan di dunia luar. Lalu gagasan kreatifnya apa? Gagasan kreatifnya seperti tadi di analisis USG yang telah dilakukan, bahwa gagasan kreatifnya yakni diperlukannya guidance atau panduan untuk praktek podcast tersebut, dan diharapkan em, dari panduan tersebut tidak hanya sebatas panduan, akan tetapi bisa juga menjadi yang akan berkesinambungan ke depannya, yakni seperti kebutuhan dari modul praktikum laboratorium multimedia, terutama mata kuliah terbaru yakni produksi podcast, dan juga mata kuliah modul tersebut diharapkan dapat bisa berjalan secara kontinu dan berkelanjutan dari tahun ke tahun, dan adapun jika memungkinkan modul tersebut pun dapat di HKI-kan seperti itu. Baik, hal tersebut yang bisa saya sampaikan dari review agenda 3 yang telah dilakukan dan di coachingkan oleh Pak Suyono. Semoga dari apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan juga dari dan kelak akan bisa berkesinambungan untuk di fase aktualisasi. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.